Sudah menjadi semacam tren ya di dunia, terutama negara-negara besar yang melihat bahwa tahun 2025 itu adalah tahun yang gejolak. Kita melihat bagaimana di Argentina Javier Milei sudah memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting gitu ya, sehingga kemudian bisa memacu surplus bahkan dari APBN-nya. Kemudian bagaimana Trump beberapa waktu terakhir juga melalui Department of Government Efficiency juga memiliki kecenderungan untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting. Dan sepertinya Pak Prabowo juga melihat bahwa banyak anggaran-anggaran kita yang bisa lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang memiliki dampak pengganda ekonomi yang lebih signifikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai potensi pelebaran defisit tahun ini ya, sebelum kita bicara mengenai impres tadi, itu sudah saya sampaikan semenjak tahun lalu, akhir tahun 2024, bahwa ada potensi peningkatan defisit dari yang sebelumnya 621 triliun ya, dari nota keuangan proyeksinya untuk tahun 2025, itu bisa sampai 800 sampai 850 triliun. 200 triliun ini dari mana? Nah, itu pertama berasal dari shortfall revenue yang kemudian tidak sampai gitu ya proyeksinya. Jadi kalau kita melihat potensi revenue di tahun ini itu 2.996 triliun, 2.490 triliun ya artinya 80% lebih itu berasal dari pajak. Nah, PPN itu 945 triliun. Dari PPN sendiri ada potensi anjlok 900 triliun ya, dari seharusnya 945 triliun itu mungkin maksimal 900 triliun. Artinya hampir 50 triliun. Dari PPH migas terutama itu juga punya potensi anjlok juga another 50 triliun. Jadi 100 triliun itu dari revenue. Sementara juga ada potensi kenaikan belanja 130 triliun. Nah ini yang kemarin juga Pak Zulhas ya. Ini saya sudah sampaikan tahun lalu. Tapi Pak Zulhas kemarin tanggal 11 Januari kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa dari makan bergizi gratis butuh tambahan 120 triliun. Artinya dari trajektori ini kita melihat bahwa potensi pelebaran anggaran di tahun ini bisa sampai 2,9% dari GDP dari sebelumnya 2,5%. Artinya ini kan semakin mendekati batas defisit maksimum dari Undang-Undang 17 jadi mau nggak mau 2003. memang penghematan ini harus dilakukan. Begitu? Makanya Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan juga bahwa ini mungkin satu-satunya atau bahkan presiden pertama sepanjang sejarah yang sudah mencek sampai satuan ke-9 bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Dan kemarin keluar angka 306 triliun ya dari impres tadi, bahwa dari proyeksi tadi yang saya sampaikan 250 triliun ada potensi pelebaran defisit, itu kemudian ditutup dengan ada potensi penghematan anggaran 306 triliun. Jadi mudah-mudahan di tahun ini defisit kita ya bahkan juga lebih kecil lagi dari apa yang disampaikan pemerintah gitu. Jadi dan di sisi yang lain program-program prioritas pemerintah masih bisa jalan gitu kan. Ini kemudian idenya kan di situ. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Nah, presidennya di tahun 2023 anggaran kita defisit 1,65% ya dari GDP. Tahun 2024 yang seharusnya 2,7% itu 2,3%. Masih bisa kok kita tumbuh 5% bahkan di atas gitu ya, di atas 5%. Maka dari situ presiden itu ya kita bawa tahun 2025 ya jangan-jangan kalau kita bisa berhemat lagi itu akan sangat bisa kemudian memfokuskan diri kepada hal-hal yang bisa meningkatkan angka pengganda ekonomi pada program prioritas pemerintah. Di sisi yang lain tidak kemudian menghasilkan beban tambahan buat APBN kita. Sehingga pada akhirnya prospek fiskal kita masih oke, sehingga investor asing tidak akan terlalu negatif melihatnya. Sementara target-target pembangunan juga masih bisa tercapai begitu, Mbak Maria. Oke, tapi itu kan kalau kita melihat menyambut baik ya impres dari Presiden Prabowo. Tapi dampaknya ke daerah seperti apa kepada Pak Pelki dan juga rekan-rekan gubernur dan juga wali kota maupun bupati daerah? Ya, heads up-nya adalah di akhir tahun lalu, tahun 2024, kita melihat bahwa kecenderungan belanja pemerintah yaitu agak berkurang ya, karena memang adaptasi birokrasi. Sehingga pada akhirnya kita melihat banyak konsinyering yang nggak dilakukan gitu ya. Dan kita lihat juga beberapa contoh anekdotal yang saya lihat di lapangan, misalnya ada industri bohlam lampu yang biasanya naik November Desember, tapi itu nggak naik signifikan. Kenapa? Karena hotel-hotelnya mungkin tidak setinggi sebelumnya okupansinya kan, biasanya pemerintah yang isi ya konsinyering. Nah ini heads up juga buat kita di tahun ini bagaimana bisa mengkompensasi itu semua. Tapi saya rasa begini Mbak Maria, ini saatnya kita untuk kemudian melihat ekonomi tumbuh lebih independen, tidak kemudian fokus terlalu banyak disusui oleh APBN. Sehingga kita bisa melihat nanti keterlibatan sektor swasta ya, kalau misalnya pemerintah bisa memfasilitasi perkembangan dari sektor swasta ya, tanpa kemudian harus pemerintah menjadi aktor utama ya di sektor pariwisata, itu saya rasa akan menjadi lebih sustainable ke depannya. Karena kan ini ketika masa Covid ya pemerintah sebagai aktor utama ya mengisi ruang-ruang itu. Tetapi sekarang kan saatnya swasta kemudian lebih berperan gitu kan. Nah, bagaimana swasta bisa berperan? Ya fondasi ekonominya dibuat lebih bagus, insentif-insentif untuk industri dibuat lebih signifikan. Contohnya apa yang dilakukan oleh pemerintah?
stimulus fiskal itu masih ada paket stimulus yang 265 triliun kemarin. Kan ini sebenarnya kompensasi atas kenaikan PPN 1%. Tapi kenaikan PPN ini kan nggak jadi. Tapi paket stimulusnya masih tetap ada, 265 triliun. Salah satunya adalah untuk paket industri padat karya. Mudah-mudahan di sektor swasta dalam hal ini bisa lebih bergelora sehingga pada akhirnya mengisi ruang-ruang tersebut yang ditinggalkan pemerintah adalah sektor swasta dan juga masyarakat pada umumnya dan menjadi lebih independen gitu. Itu dia, lebih independen sebenarnya itu kan yang perlu digarisbawahi daerah yang kemudian bisa dimaksimalkan. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh daerah ya Mas? Iya, jadi kita bicara mengenai hot zone dari masing-masing daerah tersebut untuk kemudian menangkap peluang investasi. Ya, kalau kita sebelum bicara ke daerah secara umum ya, kalau kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, kita butuh kebutuhan investasi sekitar 10.000 triliun sebagai baseline-nya. Nah, maksimum yang bisa dipenuhi dari dalam negeri itu cuma 3.000 triliun. Nah, 7.000 triliun berasal dari aspek di luar daerah. Di luar Indonesia bahkan ya. Nah, oleh karenanya ini juga bisa kita refleksi bagaimana pembangunan daerah itu tidak melulu dari APBD, gitu kan. Harus ada pertama swasta, pelibatan swasta, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, baik itu dari secara domestik maupun dari internasional. Dan kita sudah melihat bagaimana hal-hal itu menjadi satu flagship dari pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo sudah mencontohkan ya, bagaimana untuk menarik investor ya, sudah datang ke Cina, Amerika Serikat, Brazil, Peru, bahkan terakhir ke India dan Malaysia. Dan saya hitung-hitung itu sudah ada komitmen investasi sekitar 19 billion US dollar, Mbak Maria. Dan oleh karenanya saya rasa ini juga bisa ditiru oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan peluang-peluang ya investasi di luar kemudian APBN dan juga APBD. Dan kalau kita melihat misalnya untuk target 3 juta rumah per tahun ya, untuk tahun anggaran 2025 itu sebenarnya kalau dihitung itu cuma cukup 257 ribu rumah, bukan 3 juta, cuma 8,58% dari total keseluruhan yang harus dipenuhi. Tapi dari mana sisanya? Sisanya adalah kemarin bagaimana Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi Arabia itu sudah berbondong-bondong menyatakan komitmennya, itu berdasarkan versinya Pak Hasim, kemarin sudah ingin membangun 7 juta rumah. Sehingga kan kita melihat bahwa pemerintah ya sebagai stimulan di awal tidak perlu semua dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana aktor-aktor swasta yang melihat bagaimana ini peluang investasi besar dan menghasilkan return dari mereka itu kemudian digandeng gitu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu tadi salah satunya seperti yang dilakukan Pak Melki di NTT. Bagaimana kemudian setiap wilayah harus kemudian menggandeng satu mitra. Itu salah satu solusi yang cukup tepat menurut Anda? Exactly, karena itu adalah menjamin kesinambungan ya perekonomian baik itu level nasional maupun daerah. Kalau semuanya disusui oleh APBN dan APBD itu semua kan terbatas sekali. Sampai mana kita cuma mentok paling di 5% pertumbuhan ekonomi. Makanya harus ada dari luar juga. Baik, itu tadi juga concern dari Pak Melki. Terima kasih banyak ya. Walaupun kemudian surplusnya juga lumayan sekitar 27 triliun rupiah begitu ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Argentina, Mas? Ya, kita belajar bagaimana leadership ya dari Javier Milei ya secara ekstrim bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Bagaimana kemudian dia juga melihat sistem moneternya ya menjadi lebih libertarian. Terus bagaimana kemudian dia memangkas anggaran-anggaran kementerian, bahkan departemen-departemen yang nggak penting pun itu dicopotin semua. Bisa nggak kita melakukan itu? Ya ini sebenarnya jalannya gitu kan, bagaimana Inpres 2025 ini nomor 1 2025 itu merupakan jalan kita untuk kemudian menuju efisiensi. Tapi kan kita nggak se-ekstrim Argentina. Betul, karena kan tentu sistem politiknya berbeda ya. Kita kan dengan sistem yang multi partai tentu butuh konsensus politik. Ya, kalau tidak ada konsensus politik ya pemerintah juga nggak jalan. Sebagaimana yang kita lihat misalnya di Korea Selatan, itu hampir setiap presiden yang berganti itu pergantian tidak secara normal. Dan setelah selesainya kemudian di penjara gitu kan. Itu kan hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan karena pada akhirnya kita kehilangan banyak sekali dari potensi tahun-tahun yang penting ya untuk kemudian mengejar target kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Jadi kita tidak punya waktu lagi dan oleh karenanya butuh konsensus politik. Dan saya rasa sebagai kabinet yang besar ini yaitu adalah modal atau investasi politik juga ya untuk kemudian menjaga kesinambungan prioritas-prioritas pembangunan. Tapi di sisi yang lain ya tentu kita harus berhemat ya, nggak semuanya kemudian melulu ketika kabinetnya besar maka anggaran juga harus besar. Itu yang dicontohkan oleh Pak Prabowo, dipotong 306 triliun kalau nggak penting-penting nggak usah dilakukan, dan itu adalah menurut saya itu adalah leadership ya, dan ini bisa berjalan kalau leadershipnya kuat. Itu dia. Anda melihat ini implementasi di bawah di lapangan nanti akan terlaksana cukup baik?
Saya rasa ya kalau misalnya ini top down dan bagaimana Pak Prabowo itu bisa memastikan, bahkan kemarin ya kalau saya dengar dari speech-nya itu Pak Prabowo sampai ngecek sampai satuan 9 dengan Bu Sri Mulyani. Ini kayaknya adalah presiden yang pertama sepanjang sejarah yang melakukan sampai ngecek sampai satuan 9. Itu dia, apakah kemudian pembantu presiden dalam hal ini menteri dan juga di bawahnya juga bisa seirama gesitnya dengan kinerja Presiden Prabowo? Mudah-mudahan kan kita akan melihat nanti episode dari reshuffle ya setelah 200 hari ya. Nah kan ini 100 hari nih. Nanti ketika 200 hari 6 bulan mungkin ada momen evaluasi. Kementerian-kementerian yang tidak melakukan perintah ya kan kemarin Pak Prabowo juga dalam speech-nya juga menantang para menteri untuk loyal. Loyal artinya adalah taat pada instruksinya begitu kan. Kalau misalnya nggak taat instruksi ya siap-siap aja untuk keluar dari kabinet. Menarik sekali, coba kita akan menilik apakah ini juga dapat mempengaruhi begitu ya para peneliti kita. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa itu tadi ya beberapa hal yang kemudian akan diatur, yang kemudian akan dipangkas, tadi sudah detail maupun itu operasional maupun juga non operasional. Tapi begini Mas Fitra, kalau kita bicara mengenai hal ini, Presiden Prabowo kan juga gesit ya. 2 bulan terakhir kemarin November dan juga Desember kita sudah lihat bersama 3,6 triliun bisa dihemat dari kementerian dan juga lembaga. Apakah ini kemudian nanti tidak ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan Mas kalau kita lihat dari pemerintah kita? Ya setiap celah tentu masih sangat terbuka lebar karena kalau belajar dari apa yang disampaikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Prof. Sumitro, yang sudah kemudian mengidentifikasi ada potensi ya setiap tahun anggaran bocor 30% atau dalam bentuk inefisiensi ya. Jadi ini yang kemudian menjadi patron Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian ya terus mengkampanyekan ini kan dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat dari tahun 2009, 2014 ketika kampanye presiden, 2019 itu selalu mengkampanyekan adalah potensi inefisiensi dan kebocoran. Dan inilah yang kemudian implementasi dari apa yang disampaikannya sebelumnya. Bahwa ya kebocoran-kebocoran itu memang harus ditutup keran-kerannya ya. Salah satunya adalah melalui anggaran-anggaran yang tidak penting. Misalnya infrastruktur ya. Infrastruktur penting nggak? Penting. Tapi kan ada beberapa infrastruktur yang kemudian tidak perlu harus kemudian lewat jalur APBN. Sebenarnya kalau kita lihat anggaran infrastruktur untuk tahun 2025 ini dibanding 2024 itu sudah turun 20 triliun. 420 triliun di tahun 2024, sekarang tinggal 400 triliun. Tapi itu saja kemarin saya dengar dari Pak Prabowo juga ada kemungkinan alokasi anggaran dari anggaran infrastruktur ke tempat yang lebih prioritas. Begitu juga yang saya dengar juga kemarin dari Wamen Thomas Djohandono kan ada relokasi anggaran infrastruktur. Nah ini juga kemudian tercermin dari Inpres 1 2025 ini. Selain tadi anggaran-anggaran kedinasan, ATK. ATK kalau misalnya kemarin masih ada belum habis, ngapain lagi diadakan lagi gitu kan. Itu kan potensi-potensi korupsi di situ juga yang gitu kan. menarik perhatian cukup besar ya. Sekitar 20 triliun. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi adalah anggaran infrastruktur itu mungkin bisa dihemat sekitar 150 triliun Mbak Maria ya. Tanpa harus kemudian kita mengorbankan APBN, kita bisa melibatkan sektor swasta untuk membangun itu gitu kan. Sementara anggaran itu bisa dialokasikan misalnya untuk makan bergizi gratis, untuk revitalisasi sekolah, untuk kemudian debt write-off, untuk UMKM itu utangnya kemudian dihilangkan, dan juga ada fasilitasi-fasilitasi lain yang menurut saya lebih bermanfaat dan layak untuk pembangunan ekonomi ketimbang hal-hal tadi yang mungkin kurang prioritas. Iya, gitu. dengan inefisiensi yang cukup besar begitu yang sudah digaungkan terus oleh Presiden Prabowo hingga mencapai 30% begitu ya Mas. Ini kan selalu diingatkan kepada pemerintah kita. Bagaimana kemudian pemerintah baik itu di pusat maupun juga daerah gitu ya sadar betul bahwa inefisiensi yang cukup besar ini kemudian kita coba pangkas dengan benar. Hal yang tidak penting tidak usah kemudian digarap, dipangkas betul, karena agar sekali lagi ini kemudian bisa menimbulkan multiplier effect gitu kan kepada publik. Gitu. Betul kan, karena kalau kita balik lagi ke esensi anggaran atau Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function. Tapi pada kenyataannya banyak juga kementerian-kementerian yang kemudian membuat anggaran tahun ini adalah berdasarkan apa yang didapat tahun lalu. Tahun lalu misalnya 200 triliun, berarti sekarang harus 210 triliun. Itu dia, karena biar nanti bisa nambah nih anggarannya. Harusnya semuanya di setiap tahun mulai dari nol. Gitu kan, bukan lagi dari kemarin 200 triliun berarti tambah 10%, tambah 20%. Sekarang 250 triliun. Nggak begitu cara melihatnya. Kita harus melihat bagaimana sekarang di set lagi nol keperluan kita tahun ini apa, sehingga kemudian betul-betul money follow function, sehingga anggaran bisa menjadi lebih efisien gitu Mbak Maria. Nah itu dia yang menarik kan, karena kalau kita lihat sistem kementerian kita kan seperti itu ya. Harus kemudian anggaran yang ada tahun ini harus dihabiskan agar tahun depan kemudian kita bisa memasukkan penambahan anggaran. Betul, ya. Kali ini dalam pemerintahan Prabowo Gibran tidak bisa seperti itu ya? Harusnya tidak bisa seperti itu, karena kan kita melihat bagaimana
pemerintah selama setiap akhir tahun tergopoh-gopoh untuk menghabiskan anggaran. Karena yang paling dipentingkan di sini adalah yang penting anggaran habis. Tapi kita tidak melihat dampak ekonomi seperti apa. Nah, ini kemudian menjadi esensi dari Impres 1 2025 itu. Kalau misalnya nggak penting, ya nggak usah dilakukan gitu kan. Jadi nggak perlu harus anggaran dihabiskan gitu kan. Dan itu menjadi salah satu KPI dari pemerintah, itu salah besar gitu kan menurut saya. Dan ini kemudian sangat mungkin untuk dilakukan kali ini? Menurut saya sangat mungkin, karena belajar dari yang tadi saya mention di awal, bagaimana tahun 2023 kita defisitnya cuma 1,65% kok, tapi pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Tahun 2024 defisit kita yang seharusnya tadinya 600 triliun bisa kok cuma 500 triliun, itu juga forecastnya juga di atas 5%. Jadi saya rasa dengan presiden-presiden itu sangat bisa kita kemudian mengurangi anggaran, tapi pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di atas 5%. Dan tentunya di atas 5%? Masih bisa. Karena kan untuk tahun 2024 ya 5,02%, ya masih di atas 5% kan. Di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Tapi kan kita tahu betul para ekonom juga kemudian mengingatkan bahwa memang ini bukanlah tahun yang mudah gitu kan. Betul. Memang bukan tahun yang mudah, terutama dari sisi eksternal ya. Bagaimana Bank Dunia juga sudah melihat bahwa tahun 2025 ini direvisi dari sebelumnya 3% menjadi 2,7%. Tantangan terberatnya adalah ketidakjelasan dari misalnya ya lokus utama kita sekarang adalah Amerika Serikat. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa kemudian mendisrupsi arus perdagangan dan investasi dunia. Makanya Bank Dunia juga sudah kemudian merevisi target jadi dari 3% menjadi 2,7% untuk pertumbuhan ekonomi global. Tetapi untuk Indonesia masih 5,1% berdasarkan prediksi Bank Dunia. Sehingga kalau kita melihat dari trajektorinya 5,1% ini kan lebih tinggi dibanding tahun 2024 gitu kan. Jadi trajektorinya ke atas bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Menarik sekali. Kalau gitu kami